Terima kasih Mbak Cesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Berbahagia sekali sore ini bisa ketemu dengan Bapak dan Ibu sekalian di acara yang luar biasa ini. Apa yang dilakukan di Semarang sebenarnya bukan hal yang besar Bapak dan Ibu sekalian. Dan semuanya itu berkat sih sebenarnya, berkat dorongan dari teman-teman DMFI sebenarnya. Nah, saya akan cerita sedikit saja apa-apa yang terjadi di Semarang, karena memang yang besar itu perlu kita mulai dari yang kecil. Jadi kalau kita bicara terhadap bagaimana peran pemerintah terhadap pengawasan pemasaran perdagangan daging anjing di Kota Semarang ini, ya memang kita harus sadari bersama, selama kita masih ada konsumennya, ya akan susah yang namanya peredaran apapun itu dihilangkan. Makanya penyadaran terhadap konsumen ini hal yang utama sebenarnya yang ingin kita lakukan. Itu langkah-langkah awal kita, karena sebenarnya aturan yang kita punya itu sudah cukup banyak di Indonesia, dan kalau mungkin di dunia aturan terbanyak itu ya Indonesia yang punya. Kalau tidak salah bicara tentang dog meat free Indonesia ini, ya mulai dari pangannya, mulai dari kesehatannya, mulai dari veterinernya, itu semua ada semua aturannya, baik dari undang-undang sampai di kami yang terakhir itu juga peraturan daerah yang kita sisipkan di dalamnya. Semua ada di semua. Tapi bagaimana implementasinya itu yang jadi persoalan sebenarnya di Indonesia ini. Jadi ini yang sebenarnya kita bangun, dan mudah-mudahan apa yang kami ceritakan di Semarang ini bisa dipakai teman-teman yang lain untuk kita mulai yang dari yang kecil tadi. Jadi kita menyadari di Semarang masih ada beberapa customer berkaitan dengan daging anjing ini. Kita tidak pungkiri, karena rantai ini yang kita paham betul berpotensi menyebarkan beberapa penyakit, dan juga menjadi hal yang sebenarnya dari sisi keserawan itu sendiri, kesejahteraan hewan sendiri begitu menyakitkan ya. Itu yang membuat kita, makanya kita kembali kepada masyarakat, bagaimana kita bisa memberikan aspek keamanan pangan itu sendiri, yang kedua juga mencegah dan mengendalikan potensi penyebaran penyakit. Tadi saya sampaikan, next. Lanjut saja. Nah, jadi kembali sebenarnya kepada masyarakat untuk menjamin keamanan pangan yang berasal dari hewan maupun dari yang lain, termasuk juga bagaimana aspek penerapan untuk kesejahteraan hewan itu sendiri. Next. Tadi sudah saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian bahwa di kita itu komplit undang-undangnya, dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 sampai dengan kami yang tadi disampaikan oleh pembicara awal, bahwa surat edaran itu sebenarnya produk hukum yang sebenarnya tidak berefek sebenarnya. Oleh karena itu kami mencoba dari surat edaran kemudian kita dorong ke peraturan daerah, tetapi kita cantolkan di situ di sisi keamanan pangan. Jadi ini yang mungkin anehnya di Kota Semarang. Kita coba dorong mulai dari surat edarannya, tetapi kemudian kita coba masukkan, karena kebetulan kami juga sedang menyusun waktu itu perda tentang keamanan pangan, maka kita cantolkan 1-2 pasal memasukkan bagaimana dog meat free ini bisa kita berikan di sana. Itu yang jadi sejarah awalnya. Kita mulai dari kita punya Perda Nomor 6 tahun 2007 tentang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Saya kira dua hal ini sebenarnya yang melatar belakangi awal kita mulai peduli terhadap persoalan kesejahteraan hewan dan persoalan kesehatan manusia itu sendiri awalnya. Sehingga di Kota Semarang itu mungkin satu-satunya yang punya pengawasan daging. Jadi tiap malam itu produk-produk daging potong, terutama sapi potong yang mau masuk ke Kota Semarang, pasti akan masuk ke kantor kami dan kita periksa tentang kesehatannya. Karena hanya di Jawa Tengah mungkin yang ada daging sapi gelonggongan. Jadi daging sapi yang punya di dalamnya ada aspek airnya banyak sekali.
Dan itu begitu masuk Semarang pasti akan kita periksa. Tiap malam kantor kami sekitar jam 2 sampai jam 5 pagi itu pasti akan banyak kedatangan mobil-mobil dari daerah Solo, Wonogiri dan sekitarnya, yang Kendal dan sekitarnya, yang membawa daging-daging sapi terutama. Ini yang mengkait dengan Perda nomor 6 tahun 2007. Satu saja, hair kering. Ya, kalau mungkin Bapak dan Ibu sekalian dokter hewan yang lama pasti paham itu. Walaupun efektivitasnya juga saya sendiri merasakan mungkin nggak begitu mengefek ya. Tetapi setidaknya ada upaya-upaya pencegahan yang bisa kita lakukan walaupun secara fisik. Kita lihat, kita amatinya. Karena untuk membawa ke kasus hukum kami juga berat. Karena begitu masuk ke kasus hukum, kasihan pedagangnya. Makanya aspek pembinaan di situ kadang-kadang yang kita utamakan. Termasuk misalnya caranya ya daging yang buruk itu kita ambil, kita candelkan aja di kantor. Kemudian nanti sekitar jam 8 boleh diambil lagi. Tapi begitu mereka ngambil jam 8 pagi, daging itu sudah nggak akan laku dijual lagi. Ini cara-cara kami melakukan pembinaan, karena kalau langsung ke legal biasanya kita akan kasihan dengan kehidupan mereka. Ini kondisi-kondisi yang real yang dihadapi oleh teman-teman. Nah, dari sana Bapak dan Ibu sekalian, kemudian DMFI masuk ke kami itu sekitar bulan kalau nggak salah sih September, Oktober 2021 kalau nggak salah, mencoba menginisiasi kami, kemudian kami mencoba membuat surat edaran waktu itu. Jadi surat edaran yang di dalamnya tentang kita masukkan adalah edaran tentang pengawasan terhadap peredaran dan perdagangan daging anjing. Next mungkin. Nah, di dalam surat edaran ini, next lagi. Nah, next. Lagi. Nah, di dalam surat edaran ini sebenarnya kita memang memfokuskan pada aspek-aspek supaya peredaran daging itu bisa kita hilangkan. Jadi isinya di sana adalah pemerintah Kota Semarang melarang setiap orang atau badan melakukan kegiatan usaha peredaran perdagangan daging anjing secara komersial. Itu yang larangan pertamanya. Kemudian pemerintah Kota Semarang tidak menerbitkan sertifikat veteriner untuk produk hewan, untuk keterangan kesehatan produk hewan khususnya untuk daging anjing. Kemudian pemerintah Kota Semarang tidak akan mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat daerah ke sekolah-sekolah dan pihak-pihak terkait dengan risiko penularan zoonosis karena akibat mengkonsumsi daging anjing, dan dalam rangka pengawasan pengendalian melaksanakan pemantauan secara aktif baik bersama-sama dengan kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja maupun hal-hal yang lain. Ini surat edaran yang kita bangun. Jadi sebenarnya intinya di sini kita membangun kebersamaan dengan stakeholder terkait untuk sama-sama peduli. Jadi memang kalau bicara hukumnya lemah surat edaran ini. Tidak ada sanksi, tidak ada apa-apa, tapi setidaknya kita mengupayakan ada sosialisasi, ada upaya-upaya kita untuk secara persuasif membangun kesadaran kepada masyarakat. Dari 10 warung yang ada Bapak dan Ibu kalian, karena waktu itu juga sedikit COVID itu juga mempengaruhi juga. Jadi ada banyak yang tutup juga sudah secara, jadi tanpa kita lakukan sudah banyak yang tutup, ada 10 tadinya. Kemudian juga beberapa itu karena lokasinya ada di pusat prostitusi Sunan Kuning kalau di Semarang, kalau Bapak dan Ibu, yang itu juga ditutup gitu kan. Sehingga pelanggannya, yang kita kan pelanggannya lama-lama juga hilang. Itu yang membuat saya katakan tadi, ketika customernya hilang ya saya kira penjualnya juga akan lama-lama hilang. Itu yang menjadikan Semarang semakin lama semakin sedikit. Dan beberapa memang sudah kita edukasi, kita coba dorong untuk mereka, biasanya kan mereka menjajakan dalam bentuk rica-rica. Nah itu kita ganti, kalau di Jawa itu kan yang terkenal rica-rica mentok itu itik gitu kan. Itu yang kita dorong, walaupun kita tidak menutup mata, masih ada pesanan-pesanan gitu khusus untuk
tapi sudah tidak terbuka lagi berkat ini tadi, berkat sosialisasi yang kita dorong, kita lakukan. Jadi di sana kita mencoba peran kita melakukan regulasi, jadi melarang kegiatan usaha peredaran, tidak menerbitkan sertifikat veteriner, kemudian tidak menerbitkan surat rekomendasi pemasukan daging anjing, mengedukasi masyarakat dan memantau secara aktif. Kemudian kita juga melakukan beberapa aktivitas kegiatan sosialisasi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kepada warung-warung yang kita lakukan, dan alhamdulillah sampai sekarang relatif mulai lebih sedikit kuantitas yang dijual, walaupun kita tidak menutup mata masih ada pelanggan-pelanggan yang ada. Tetapi yang menyenangkan kita bahwa dari surat edaran itu kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita juga bisa menggandeng beberapa stakeholder yang ada. Jadi misalnya kepolisian itu akhirnya bersama-sama dengan kita mau sama-sama turun, termasuk juga sosialisasinya. Jadi kebetulan teman-teman di kepolisian itu, terutama Polda dan Poltabes Semarang itu punya anjing-anjing yang bagus, K9 itu. Nah itu bagian cara kita mengedukasi juga bahwa ternyata anjing itu juga punya manfaat yang luar biasa bagi kehidupan kita. Untuk mencari korban-korban ketika ada bencana alam dan sebagainya, K9 itu kita tunjukkan. Kemudian untuk mencari jihanda, jadi bom-bom. Nah dengan begitu masyarakat menyadari bahwa oh ternyata anjing itu juga banyak manfaatnya, dan dari situ kemudian kita juga sampaikan, kita pesankan bagaimana mereka bisa merawat, mereka bisa bertanggung jawab terhadap hewan-hewan peliharaannya. Karena sekarang di kota ini tidak hanya persoalan bagaimana orang-orang makan daging anjingnya, tetapi yang justru agak berat kita tangani adalah bagaimana binatang-binatang itu dilepas liarkan karena mereka sudah semacam terlalu banyak memelihara. Jadi kayak kucing liar, anjing liar itu di kota-kota sudah semakin banyak. Ini yang tantangan kita malah, tidak lagi semata-mata pada bagaimana masyarakat mengkonsumsi daging anjing maupun daging hewan lainnya yang bukan ternak. Ini persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jadi di sosialisasi ini juga kita minta bagaimana mereka bertanggung jawab memelihara hewan peliharaannya, bagaimana mereka melakukan sterilisasi, mereka melakukan imunisasi, kemudian dan sebagainya. Ini upaya-upaya kita. Kemudian sosialisasi yang lain juga kita masuk ke sekolah-sekolah Bapak dan Ibu sekalian dengan menggandeng beberapa komunitas-komunitas. Jadi di Semarang itu juga ada beberapa komunitas yang peduli terhadap anjing maupun kucing. Kita punya banyak sekali seperti komunitas sedulur. Sedulur itu singkatan gitu ya. Jadi sedulur itu singkatan dari segawon dudu lawuh lur. Jadi segawon itu adalah anjing, dudu itu bukan, lawuh itu lauk. Jadi kalau di Indonesia kan bahwa anjing itu bukan lauk. Maaf, ini Pak, waktu sisa 3 menit ya, lagi. Boleh. Ini bagian-bagian yang bisa kita dorong Bapak dan Ibu sekalian, dan kemudian terakhir justru itu yang kita masukkan ke perda. Jadi kembali ke depan tadi kita masukkan menjadi ke perda nomor 2 tahun 2022 tentang keamanan pangan. Di sana kita masukkan satu pasal yang betul-betul melarang adanya peredaran makanan apapun yang memang bukan untuk dikonsumsi. Jadi tidak semata-mata daging anjing, tapi termasuk juga daging-daging yang lain, termasuk juga cara mematikannya juga kita masukkan di sini. Jadi yang dimaksud dengan pangan dari bahan non pangan itu adalah pangan yang membahayakan kesehatan manusia seperti tadi sapi gelonggongan, daging tikus, atau hewan peliharaan seperti kucing, anjing yang karena berpotensi membahayakan kesehatan manusia, dan larangan dari bahan pangan peliharaan dalam peraturan ini untuk melindungi hewan peliharaan dari perbuatan penyiksaan terhadap hewan peliharaan dan terutama untuk melindungi kesehatan masyarakat. Ini yang kita masukkan di sana. Kenapa perda? Karena perda itu ada sanksinya. Ini yang menguatkan kita
sehingga dengan perda yang kita kaitkan di sana, kita sekarang ini bisa melakukan aktivitas walaupun dengan aktivitas yang dasarnya SE tadi, tetapi dengan kita masukkan menjadi perda, kita punya aktivitas-aktivitas untuk melakukan sanksi baik itu administratif maupun sanksi pidana dengan PPNS yang kita punya. Kira-kira itu beberapa langkah yang kita bangun Bapak dan Ibu sekalian. Memang kecil tapi alhamdulillah ini bisa menjadi langkah awal Ibu Kota Jawa Tengah pertama kali untuk Kota Semarang kita memulai dengan DMFI. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Dr. Handra Sernowo atas presentasi yang menarik. Saya dari Kalimantan Barat, Pak, KLB-nya tinggi banget itu untuk rabies. Nanti mungkin kami bisa mengadopsi cara-cara bagaimana Jawa Tengah bisa menerapkan program DMFI ini dengan baik. Ya, tadi terkait juga food security dan yang paling saya highlight bagaimana tadi Pak Herno menjelaskan bahwa perda itu lebih kuat ya Pak ya dari peraturan daerah lainnya ya karena memuat sanksi di dalamnya begitu. Oke, baik untuk next speaker.